Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, di pagi hari ini aku mau sharing tentang bagian dari gaya hidup minimalis, yaitu decluttering, khususnya untuk barang-barang yang udah kita nggak pakai, itu sebaiknya dikemanain sih. Jadi nanti aku sharingnya sambil refill kopi sama kebutuhan pokok rumah tangga lainnya ya teman-teman, biar kalian nggak boring. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia dan mengklik video aku hari ini. Oke, jadi aku mulai aja. Beberapa dari kita atau mungkin mayoritas memiliki barang-barang yang double stock atau lebih dari satu. Sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma satu atau dua, tapi kadang-kadang karena kalap mata, terus nggak bisa tahan selera, makanya kita belanja double. Gitu ya, mungkin karena tren yang sedang berlangsung itu berganti, makanya kita ingin mengupgrade gitu barang-barang yang ada di rumah kita, sedangkan barang tersebut sebenarnya sudah ada. Akhirnya terjadilah bertumpukan barang atau double stock. Biasanya barang-barang tersebut adalah barang-barang yang sifatnya itu tren mode atau mengikuti perkembangan tren, yaitu bisa perabotan dapur dan itu biasanya pakaian, karena mungkin kita seringkali membeli pakaian mengikuti zaman atau mengikuti tren. Makanya di sini penting sekali kita bijak dalam membelanjakan uang kita atau membelikan barang sesuai yang dibutuhkan. Kalau aku sendiri di sini lebih memilih berbelanja pakaian itu yang benar-benar satu, nyaman artinya cuttingannya, terus juga modelnya, terus juga bahannya ya yang paling utama. Kenapa model dan cuttingan itu juga penting? Karena di sini selain aku menganut gaya hidup minimalis ya, fungsinya yang pertama adalah nggak mengikuti tren yang sedang berlangsung gitu ya teman-teman. Jadi tuh aku lebih menyukai model pakaian yang long lasting modelnya atau tidak terikat dengan zaman atau yang lagi ngetren gitu. Pokoknya kapan aja gitu masih bisa dipakai. Contoh nih kayak model-model yang cuttingannya sederhana, entah itu kayak long dress ataupun gamis yang bisa dipakai ke acara manapun. Terus juga kalau di rumah itu misalnya daster ya. Kalau yang nggak suka pakaian emak-emak seperti aku, mungkin bisa diakali dengan model-model tunik atau kemeja-kemeja yang klasik gitu ya, yang modelnya juga long lasting, tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung. Kadang tuh kita kalau membeli pakaian dengan model tren yang sedang berlangsung saat itu, ketika trennya sudah tidak ada, maka kita akan bosen dan malu gitu untuk memakainya karena merasa bahwa udah nggak tren nih, udah ganti model nih. Nah, upaya memilih atau membelanjakan pakaian dengan bijak seperti itu akan bermanfaat kepada barang yang kita miliki di rumah itu akan tidak terlalu banyak, maka akan meringankan kita juga untuk decluttering, karena barang-barang yang akan kita declutter atau kita ahli fungsikan, entah itu akan kita buang atau kita kasih ke teman, saudara, atau kerabat, kita kadang tuh juga pusing gitu ya, takutnya ngasih sesuatu barang kepada orang lain dikiranya menyinggung atau gimana. Makanya dimulai dulu dari kita. Jangan sering bertanya bahwa, "Mbak, gimana caranya ini aku mau membuang atau mengalihfungsikan barang-barang yang sudah tidak terpakai," terus juga mau nawarin ke tetangga, saudara, atau bahkan kerabat, tapi takut menyinggung. Nah, dimulai dari kita dulu, dari diri kita dulu gitu loh. Kita harus bijak berbelanja, membelanjakan barang-barang yang memang fungsinya itu kita butuhkan dan pokok, sehingga meminimalisir sampah atau residu ataupun barang-barang yang nantinya tidak kita pakai gitu ya. Kalau menurut aku barang-barang seperti pakaian itu karena aku membelinya yang aku suka, terus biasanya aku pakai dalam jangka waktu yang lama, biasanya aku fungsikan dengan maksimal. Contoh nih teman-teman, mengenai pakaian, karena aku memilih pakaian dengan bahan yang adem seperti katun, kaos maupun rayon, makanya fungsinya itu sangat banyak. Biasanya aku pakai dengan maksimal, istilahnya sampai rusak teman-teman, sampai bolong. Kadang kalaupun bolong aku perbaiki dulu. Kalau sudah benar-benar tidak bisa diperbaiki, baru aku alih fungsikan sebagai elap, sebagai keset gitu ya.
karena daya serapnya tinggi gitu, enak buat bersih-bersih. Nah, kalau misalnya terpaksanya barang yang kita miliki itu tidak rusak, tapi karena kekecilan, efek misal badan kita yang semakin membesar, biasanya untuk pakaian-pakaian yang menurut aku warnanya masih cerah, terus juga kualitasnya masih baik, artinya tidak bolong gitu ya, pokoknya layak pakai gitu. Aku tawarkan dulu ke sepupu, karena sepupu itu kan kayak sebaya gitu sama kita ya teman-teman. Pastinya kalau kita tawarkan mungkin ada yang mau gitu. Kalaupun tidak ada yang mau, biasanya aku keep dulu gitu di rumah. Nanti kan ada misal entah pemulung atau apa gitu ya yang datang ke rumah, misal nyari kardus bekas, nyari peralatan rumah tangga yang udah nggak kepake, kita bisa tawarkan juga ke beliau. Nah, di sini juga selain pakaian, pastinya beberapa bunda di rumah memiliki seperti toples ataupun kaleng-kaleng biskuit, bekas biskuit lainnya yang nggak terpakai. Nah, di situ juga biasanya untuk toples-toples kayak kaleng biskuit aku tawarkan ke Pak pemulung gitu ya, biasanya mau karena kan terbuat dari seng gitu ya, bisa didaur ulang. Sekalian nanti aku tawarkan apakah mau kayak pakaian yang masih layak pakai gitu. Tapi kitanya sendiri harus pilih-pilih ya teman-teman, bener-bener harus yang masih layak pakai, kualitasnya masih bagus gitu. Untuk perabotan rumah tangga lainnya yang mungkin kita memilikinya double stock ataupun sudah nggak kita pakai, misal kita ngikutin perkembangan zaman, entah itu dari toples, entah itu dari wadah-wadah, piring, gelas gitu ya, ataupun food container, biasanya aku juga tawarkan ke keluarga atau saudara dulu. Yang punya sepupu banyak biasanya, apalagi yang baru menikah, biasanya kan ada gitu ya kurang-kurang, entah itu toples, entah itu food container. Tapi sekali lagi di sini kalau kita ngasih barang pastikan kualitasnya yang masih bagus ya teman-teman. Terus juga jangan dipaksa gitu. Kalaupun misal saudara, terus mungkin teman atau kerabat kita tidak ada yang mau, kita bisa tawarkan lagi ke Pak Pemulung, karena biasanya barang-barang yang dengan bahan plastik itu kan beliau mau ya, entah dipakai sendiri ataupun dijual gitu untuk didaur ulang. Nah, nggak berasa aku ngomong terus ya teman-teman, sampai aku tuh tadi udah selesai masak untuk sarapan paginya. Jadi sedikit sharing dari aku gitu, gimana caranya mengatasi barang-barang di rumah tangga kita atau di rumah kita yang bertumpuk, yang sudah tidak kita fungsikan atau tidak kita pakai. Makanya di sini tuh aku kayak benar-benar pilah-pilah barang-barang apa yang mau aku belanjakan, apakah fungsinya itu akan long lasting atau dalam jangka panjang atau enggak. Juga di sini aku jarang sekali memilih atau membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga itu yang modelnya sesuai tren. Pokoknya kalau untuk kebutuhan pribadi rumah tangga, biasanya aku cenderung lebih memilih kebutuhan rumah tangga dengan warna-warna yang netral, model-model yang klasik gitu ya. Dan yang minimalis pastinya, karena tidak akan tergerus oleh model atau tren. Nah, kalau untuk kebutuhan kue itu mah bebas aja. Biasanya aku lebih pilih untuk yang bahannya bagus karena pasti akan awet gitu dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Makanya nggak heran kalau teman-teman di sini mungkin lah kok katanya hidup minimalis tapi perabotan baskomnya warna-warni mungkin. Nah, itu tuh biasanya aku pakai untuk jualan kue atau makanan aku ya teman-teman. Aku biasanya beli nampan ataupun baskom atau peralatan dapur lainnya. Aku nggak mandang warna, tapi mandangnya itu kualitas atau bahannya. Kira-kira tebal, kira-kira mungkin mereknya bagus gitu aku beli supaya itu lebih awet. Karena yang namanya barang kebutuhan untuk usaha gitu kan berpengaruh gitu ya. Kalau kitanya belinya yang awet, pastinya budget untuk pengeluarannya itu bisa ditekan, sehingga keuntungan kita pun bisa diperoleh dengan baik. Sekian dulu ya sharing-sharing video aku hari ini teman-teman. Insya Allah next video kita ketemu lagi. Assalamualaikum.